Welcome back, selamat datang kembali di Drakor Edik Indonesia bersama saya Rianti Sofia. Dan sekarang saya akan memberikan candu terbaru untuk kamu-kamu penggemar drama Korea yang temanya konspirasi. Nah, ini dia, dramanya adalah Big Mouth. 똑똑히 보여줄 테니까. Oke, bagi teman-teman yang belajar Hangul atau bahasa Korea, pasti tahu banget ya, ada beberapa huruf yang bisa dibacanya double hurufnya. Maksudnya double yaitu satu huruf yang sama dalam bahasa Korea, tapi kalau dalam bahasa Indonesia dibacanya menjadi bisa dua huruf. Misalnya seperti G dan K, atau seperti R dan L. Nah, yang ini juga huruf ini bisa dibaca menjadi S dan T. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngelihat tulisan Hangul untuk judul Big Mouth, nah seperti ini tulisannya. Nah, huruf ini itu bisa dibaca dua, yaitu menjadi S dan T. Jadi dibacanya bisa menjadi Big Mouse atau Big Mouth. Nah, dari situ aja, dari judulnya aja udah keren banget ya, udah ambigu banget, aroma-aroma konspirasinya udah kecium gitu. Nah, sekarang kita bahas yuk, kita masuk lagi ke berikutnya yaitu genrenya. Ya, untuk drama Big Mouth ini genrenya sekitaran konspirasi dan investigasi ya. Jadi mayoritasnya memang itu. Tapi selain itu untuk meringankan suasana, ini diselipin juga sedikit romance dan sedikit komedi juga. Jadi walaupun temanya konspirasi, politik, tapi karena ada sisipan romance dan komedinya, drama ini jadi nggak berat, jadi enak banget untuk ditonton. Oke, sekarang kita masuk ke deretan para pemainnya ya. Nah, ini alert nih, seperti drama-drama konspirasi pada umumnya, tokoh yang ada di drama-drama konspirasi itu pastinya banyak. Jadi, kalau kamu nggak bisa ngapalin namanya, ngapalin aja mukanya ya. Nih, ini dia deretan pemerannya. Oke, yang utama ada Lee Jong Suk sebagai Park Chang Ho. Kemudian pemeran yang perempuannya ada Im Yuna yang berperan sebagai istrinya Park Chang Ho yaitu Ko Mi Ho. Dan di sini juga ada yang berperan sebagai wali kota ya, wali kota Chedo-ha yaitu Kim Jo-hun. Dan kemudian di sini ada yang jadi jahatnya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman kemarin nonton Crash Landing on You, ada seorang perwira ya yang ngocol banget gitu, yang paling nyebelin, anak buahnya si Hyun Bin ini. Nah, sekarang dia di sini jadi yang jahat loh. Ini dia berperan sebagai Kong Ji Hoon, yaitu yang Kyung Won nama aslinya ya, berperan menjadi Kong Ji Hoon. Nah, dia itu menjadi salah satu yang jahat ya. Dan di sini ada satu tokoh penting terakhir nih, yaitu Kwak Dong Yeon. Nah, ini dia berperan sebagai Jerry. Oke, sekarang kita masuk ke sinopsis ceritanya. Dimulai dari satu tokoh sentral yaitu Park Chang Ho, yaitu seorang pengacara muda yang tidak mempunyai track record yang bagus gitu. Yaitu seorang pecundang lah, bisa dibilang pecundang di dunia pengacara gitu. Dia tidak pernah menangani kasus yang besar, terus tingkat kemenangannya juga rendah, dan dia itu mendapat julukan Big Mouth. Kenapa dia mendapat julukan Big Mouth? Karena dia sering menjanjikan pada klien-kliennya itu, tenang, nanti menang, tinggal gini nanti menang, tenang aja. Tapi kenyataannya dia tidak pernah atau jarang memenangkan kasus-kasus yang ditanganinya. Hingga suatu hari, wali kota Chedo-ha tiba-tiba menelpon Park Chang Ho. Aku punya kasus besar, kamu mau nggak bantuin saya? Kata Chedo-ha. Ternyata kasus besarnya adalah sebuah kecelakaan, tapi ini kecelakaannya bukan kecelakaan biasa. Jadi sebuah mobil dikendarai oleh 3 orang anak konglomerat mengalami kecelakaan, ditabrak oleh sebuah mobil yang menyebabkan bagasi belakangnya itu terbuka secara tiba-tiba, jadi terbuka sendiri tanpa bermaksud dibuka gitu. Nah, ternyata di dalam bagasinya itu ada jasad manusia, yaitu seorang dokter. Nah, ternyata ketiga orang konglomerat tadi merupakan teman dari wali kota Chedo-ha, dan mereka tergabung dalam sebuah grup yang disebut NR Forum. Nah, NR Forum ini adalah forum bagi orang-orang konglomerat yang ada di kota itu gitu. Jadi, karena Chedo-ha adalah salah satu anggota NR Forum, tentu saja Chedo-ha berusaha untuk melepaskan ketiga anggota atau anak konglomerat yang terlibat kasus tadi. Padahal Chedo-ha sudah tahu bahwa jasad yang ditemukan di bagasi itu adalah benar-benar dibunuh oleh ketiga orang yang tadi. Namun, bagaimanapun Chedo-ha adalah seorang wali kota, sehingga dia bertanggung jawab untuk mengungkapkan kasus tersebut. Jadi, ketika mengontak Park Chang Ho, Chedo-ha meminta Park Chang Ho untuk menjadi double agent. Yang pertama, kenapa yang dipilihnya adalah pengacara yang pecundang, bukan yang bagus? Karena NR Forum sudah menyiapkan rencana besar untuk keluarkan anggotanya. Jadi, ini tinggal Park Chang Ho aja berperan sebagai pengacara, kemudian mengikuti rencana besar yang sudah disiapkan oleh NR Forum. Dan yang keduanya, Chedo-ha tahu bahwa ada
rekaman dashcam yang telah disembunyikan oleh ketiga orang tadi, sehingga Choi-do-ha meminta kepada Park Chang-ho untuk mendapatkan rekaman dashcam tadi. Ada satu kalimat yang dikeluarkan oleh wali kota Choi-do-ha kepada Park Chang-ho sehingga ia akhirnya yakin untuk menerima kasus tersebut. Kalimatnya adalah, "Jadilah kurcaci yang mengalahkan Goliat, maka kamu akan mendapatkan nama besar di negara ini." Park Chang-ho yang tadinya pengacara ecek-ecek tentunya kebayang dong, begitu dia punya nama, diliput oleh wartawan menangani kasus yang besar, tentu saja dia akan mendapatkan kasus-kasus besar lainnya, dan tentu saja itu berpengaruh tingkat kekayaan dia mungkin akan bertambah berkali-kali lipat. Akhirnya Park Chang-ho setuju untuk menangani kasus tersebut. Akhirnya Park Chang-ho menemui ketiga anak konglomerat tadi di dalam penjara dan dia menaruh sebuah penyadap dan mengetahui posisi dari rekaman dashcam tersebut. Park Chang-ho berhasil mendapatkannya, kemudian dia tonton semua dan ternyata motif dibalik pembunuhan sang dokter tersebut adalah sebuah hasil penelitian akan membahayakan seluruh NR Forum. Di sini Park Chang-ho mulai sedikit serakah nih, dia ingin mendapatkan uang yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat sehingga dia mengunjungi salah satu anggota NR Forum lainnya, yaitu Kong Ji-hoon. Dia adalah anak konglomerat yang bergerak di bidang perusahaan media cetak. Nah, ketika mendatangi dia langsung nih, "Ayo mau beli nggak? Nih saya punya rekaman dashcamnya. Saya tahu kamu terlibat. Mungkin kalau kamu pengen selamat, lebih baik kamu beli aja rekaman dashcam ini dan saya akan tutup mulut." Nah, Kong Ji-hoon yang tahu pada saat itu dia sedang diperas, dia tentu saja menolak tawaran dari Park Chang-ho dengan mentah-mentah. Setelah mendapatkan penolakan dari Kong Ji-hoon, maka Park Chang-ho kembali ke rencana awalnya, yaitu menyerahkan rekaman dashcam kepada Choi-do-ha. Nah, namun sayangnya ketika perjalanan menuju penyerahan dashcam itu, Park Chang-ho mendapatkan kecelakaan di jalan dan dia pun tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Ketika sadar tersebut, dia langsung menanyakan, "Di mana mobil saya?" Dan mobil dia pun tidak dapat ditemukan. Dan dengan begitu, rekaman dashcam yang ditaruh di mobilnya juga otomatis ikut menghilang. Gak cuma kehilangan barang bukti aja, ternyata Park Chang-ho juga dijebak. Nah, dia dijebak sebagai Big Mouse. Big Mouse adalah penjahat kelas besar yang dia bergerak di bidang penipuan, terus penjualan obat-obatan terlarang, prostitusi, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, Big Mouse itu memiliki harta yang sangat besar. Nah, kenapa Park Chang-ho bisa dijebak? Nah, tiba-tiba polisi mendatangi kantor Park Chang-ho dan ternyata ketika dibongkar, di bagian sudut-sudut kantornya itu termasuk di atap terdapat banyak uang dan ada emas batangan juga. Nah, ini yang membuktikan bahwa Park Chang-ho adalah Big Mouse. Dalam penjara, Park Chang-ho mulai merasa depresi dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sampai suatu waktu dia mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan hidupnya dan mendapatkan motivasi bahwa dia harus selamat dan harus mengetahui siapa itu Big Mouse. Nah, dari kekuatannya tersebut, Park Chang-ho bertekad, kalau begitu lebih baik saya jadi Big Mouse aja deh, biar siapa tahu kalau saya berpura-pura menjadi Big Mouse yang sebenarnya, maka Big Mouse yang benar-benar Big Mouse-nya itu akan keluar. Nah, untuk melakukan itu semua, Park Chang-ho mendapatkan bantuan dari teman satu selnya yang bernama Jerry. Di luar penjara, Komi-ho, yaitu istri dari Park Chang-ho, berusaha mengeluarkan suaminya dengan cara mengetahui apa isi sebenarnya dari hasil penelitian dokter yang meninggal tadi. Jadi dia keluar dari rumah sakit tempat dia bekerja dan melamar ke rumah sakit tempat dokter tersebut bekerja ketika dia masih hidup ya. Dan ternyata rumah sakit ini dikepalai oleh istri Choi-do-ha. Oke, itu tadi dia ceritanya. Udah kebayangkan ya, itu orang sebegitu banyaknya muter-muter aja terus di situ, dan kebayang dong konspirasinya seperti apa karena orang-orangnya orang dekat semua dan semuanya berpengaruh. Dan yang paling bikin saya penasaran yaitu ini nih, ada Kwak Dong-yoon di sini. Nggak mungkin kalau dia perannya cuma pembantu aja. Pasti bakalan ada plot twist tersendiri nih, cuma entah tampilnya di episode berapa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Silahkan tulis di komentar kalau kamu punya saran-saran untuk judul apa lagi nih yang harus dibuat duluan ya. Karena seriously ini banyak banget, itu drama Korea itu tiap bulan keluarnya judulnya banyak banget. Jadi oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya dengan review-review drama lainnya. Sampai jumpa lagi.